Ramah penyuluh hukum terpadu yang dibarengi dengan penyuluhan hukum secara serentak dengan tema sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bapak dan Ibu semua, cek. Bapak dan Ibu dan semua, perlu saya sampaikan, pada kegiatan kita pagi hari ini, nanti akan ada 3 narasumber yang akan memberikan materi. 2 narasumber kita, yang pertama Bapak Dr. Idris Wasahua, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dari Jakarta yang sudah hadir melalui Zoom. Selamat pagi Bapak Dr. Idris. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih Bapak sudah ikut dalam menjalankan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang kedua ada Bapak Dr. Ahmad Irja Firdiansyah dari dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah hadir langsung di tengah-tengah kita. Selamat pagi Bapak Ahmad Irja. Yang ketiga ada Bapak Hermansyah, analis hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang sudah hadir pada Zoom pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Herman. Pagi Mas. Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farid Anfasa, saya selaku moderator pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu semua, perlu saya sampaikan, untuk tata tertib acara kita pada pagi hari ini adalah untuk 2 narasumber pertama tentang sosialisasi KUHP akan disampaikan oleh narasumber kita, yang pertama Dr. Idris dan Bapak Ahmad Irzal. Selanjutnya nanti kita akan buka sesi pertanyaan. Dan untuk narasumber ketiga kita, Bapak Hermansyah, beliau nanti akan menyampaikan tentang mekanisme penjaringan organisasi bantuan hukum untuk tahun 2024 sampai 2026. Oleh karena itu, mengapa para peserta yang hadir pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu semua, adalah organisasi bantuan hukum yang sudah terverifikasi ataupun yang akan ikut serta dalam penjaringan di tahun depan. Oleh karena itu nanti setelah dari pemaparan tentang KUHP Undang-Undang Nomor 1 2023 selesai, materi selanjutnya nanti tentang penjaringan OBH, Bapak dan Ibu bisa melakukan sesi tanya jawab kepada Bapak Hermansyah. Baik Bapak dan Ibu semua, sebelum saya mulai, saya akan sedikit menyampaikan buah untuk Bapak Ibu semua. Makan nasi di rumah Rahmat, lauknya pakai sambal ikan. Mari kita mulai dengan senyum semangat agar kegiatan ini terasa menyenangkan. Baik Ibu. Baik Bapak Ibu dan semua, untuk narasumber pertama kita yaitu Bapak Dr. Idris Wasahua selaku dosen dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Kepada Bapak Dr. Idris kami persilakan Pak. Untuk waktu saya berikan waktu kurang lebih 20 menit Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Moderator yang luar biasa di pagi hari yang cerah ini ya. Suara saya kedengaran Pak? Terdengar Bapak? PPT-nya udah apa? Apakah udah tampil ya? Siap, sudah Bapak. Oke, sebentar, maaf ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Moderator, teman-teman, Pak Hermansyah, terus Pak Dr. Alpius Sarumaha, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya pikir saya nanti pembicara terakhir ya, rupanya pembicara pertama. Nah, mengingat waktu yang disediakan ini agak singkat, mungkin materi ini saya akan highlight beberapa aspek. Judulnya ini tindak pidana kesusilaan dalam penodaan agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Materi ini akan saya paparkan dari aspek pengaturannya di dalam KUHP dan terus perbandingannya secara singkat dengan KUHP yang lama dan beberapa catatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira
kita semua tahu bahwa KUHP ini sudah disahkan ya, diundangkan pada tanggal 2 Januari 2003 yang lalu dan akan berlaku di 2 Januari 2026 ya. Jadi saya pikir ini sosialisasi ini penting karena tidak lama kemudian kan KUHP ini harus kita berlakukan. Karena itu mungkin saya juga memberikan saran ya, mungkin ini bisa melalui Kemenkumham bisa dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait supaya sejak dini memang pengajaran hukum pidana di kampus-kampus itu mungkin sudah harus diarahkan ya, diarahkan berpedoman pada KUHP yang baru ini. Nah, karena nanti kalau sudah berlaku 2026, nah, kan mahasiswa-mahasiswa hukum itu bisa jadi yang lulus sebelum itu kan memahami KUHP yang lama bukan KUHP yang baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, isi KUHP yang baru ini saya sebut KUHP yang baru. Secara garis besar sebetulnya ada mengatur hal-hal yang baru ya, terus ada pasal-pasal yang ditiadakan dari KUHP yang lama, terus mempertahankan pasal-pasal yang lama namun dengan beberapa perubahan redaksional dan ada perubahan pengelompokan ya, dan sanksinya juga terjadi perubahan, ada yang jenis tindak pidana yang sama tapi sanksinya di KUHP baru ini ada yang dinaikkan dan ada yang diturunkan. Nah, khusus tindak pidana kesusilaan dan penodaan agama ini tetap dipertahankan dalam KUHP dengan beberapa perubahan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya dua jenis tindak pidana yang berbeda, tapi kalau bisa kita cermati memang dua isu tindak pidana ini memang cukup sensitif ya di tengah masyarakat kita. Biasanya kalau ada orang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan dan penodaan agama, biasanya itu pasti selalu menimbulkan reaksi publik yang cukup masif ya, dibandingkan dengan jenis tindak pidana lainnya ya. Bukan berarti yang lainnya itu tidak punya bobot, tetapi ya itulah fakta sosiologis kita. Kalau kaitan dua jenis tindak pidana ini memang reaksi publiknya sangat luas sekali. Karena itu ini menjadi penting saya kira diskusi kita pada hari ini, setidaknya khususnya bagi adik-adik mahasiswa untuk bisa mengenal ya secara singkat sejauh mana sih pengaturan tindak pidana kesusilaan dan penodaan agama itu di dalam KUHP yang baru ini. Nah, secara sistematik pertama berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan itu diatur di dalam bab 15 dengan judul tindak pidana kesusilaan. Setidaknya ada 8 bagian ya. Nah, jadi salah satu perbedaan KUHP baru ini dengan KUHP lama, kalau di KUHP lama itu memang hanya judul babnya saja, tidak ada bagian. Nah, di KUHP yang baru ini memang selain babnya, judul babnya, ada juga judul bagiannya. Nah, bagian ke-1 itu judulnya kesusilaan di muka umum, ini diatur di satu pasal 406. Terus bagian kedua pornografi pasal 407, bagian ketiga mempertunjukkan alat pencegah kehamilan ya dan alat pengguguran kandungan di 3 pasal. Terus ada bagian keempat tentang perzinaan, ini ada 3 pasal juga. Bagian kelima tentang perbuatan cabul ini dibagi ke dalam 2 paragraf. Ada paragraf 1 tentang percabulan diatur di 5 pasal, dan paragraf kedua tentang memudahkan percabulan dan persetubuhan ini diatur di 5 pasal. Terus bagian ke-6 itu tentang minuman dan bahan yang memabukkan, 1 pasal 426. Bagian ke-7 pemanfaatan anak untuk pengemisan, ini diatur di pasal 425. Dan yang terakhir itu adalah bagian ke-8 tentang perjudian. Ini diatur di 2 pasal, pasal 426 dan pasal 427. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita mencermati pasal-pasal tindak pidana kesusilaan di dalam KUHP yang baru ini, ada tadi saya katakan ada beberapa pasal yang memang sifatnya tetap mempertahankan yang ada dalam KUHP yang lama, namun dengan beberapa perubahan redaksional dan ada perubahan sanksi pidana, sanksi pidananya, khususnya pidana penjara.
Kita ambil contoh di pasal 406 ini, itu disebutkan setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut. Nah, bisa kita lihat ya, kalau di KUHP yang lama itu sanksi pidana penjaranya paling lama 2 tahun, sementara di KUHP yang baru ini pidana penjara paling lama 1 tahun. Nah, ini kita tidak tahu ini apa. Tentu para pembentuk undang-undang pasti memiliki reasoning ya tersendiri. Nah, kemudian bagian kedua tentang pornografi ya. Nah, terus kemudian bagian ketiga tentang mempertunjukkan alat pencegah kehamilan ya. Ini sebetulnya juga diatur di KUHP yang lama, tapi ada perubahan redaksional. Terus ada bagian ketiga masih mempertunjukkan alat kelamin, masih ada di pasal 410 juga. Nah, ini saya kira ini karena waktu saya mau highlight beberapa pasal yang memang sering krusial di tengah masyarakat kita. Ya, yang ini bagian keempat ini adalah tentang pasal perzinahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terutama adik-adik mahasiswa, KUHP baru ini ada perubahan yang cukup signifikan, khususnya terkait dengan tindak pidana apa yang kita kenal dengan perzinahan. Kalau di KUHP lama, syarat untuk orang disebut melakukan tindak pidana perzinahan itu salah satu pasangannya itu harus sedang terikat pernikahan ya. Jadi misalnya seorang gadis dengan suami orang, atau seorang istri dengan laki-laki misalnya, ya kan? Baik bisa salah satunya bersuami atau beristri, atau dua-duanya bersuami atau beristri. Nah, di KUHP yang baru ini aturannya sudah tidak seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini di rumusan pasalnya ini, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Nah, jadi dengan kata bukan suami atau istrinya, nah itu pokoknya syaratnya yang penting bukan suaminya atau bukan istrinya. Bisa jadi suami orang, atau laki-laki yang bukan suami orang, atau istri orang, atau perempuan yang bukan istri orang. Nah, saya kira ini memang kita tahu, kalau kita lihat secara historis, memang seringkali kan masalah perzinahan ini seringkali menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama kalau kita lihat dari perspektif agama Islam misalnya, itu kan memang zina itu tidak dibatasi pada kriteria seperti yang diatur di KUHP yang lama. Saya sebagai cerita sedikit, dulu sekitar tahun 2000 di Bandung, kebetulan saya waktu itu di Bandung, itu ada satu kasus yang cukup menghebohkan ya. Itu namanya Bandung Lautan Asmara. Jadi itu ada 2 mahasiswa ITENAS waktu itu ya melakukan hubungan seperti suami istri, zina itu, dan itu sempat mendapat sorotan publik yang luar biasa. Seminar terjadi di mana-mana, saya pun ikut ya. Ada yang berpendapat itu harus dipidana, ada yang pandangannya secara yuridis formal itu tidak bisa. Sampai saya beberapa kali ikut seminar itu, dan memang akhirnya dua orang itu tidak bisa dipidana karena memang kriteria perzinahan dalam KUHP itu tidak bisa menjangkau keduanya. Dan akhir ceritanya 2 orang itu kemudian menikah ya, dan melakukan ibadah umrah, katanya bertobat gitu, dan akhirnya menjadi suami istri. Saya kira kasus seperti itu pasti banyak, bukan saja itu, dan mungkin bisa jadi sudah tentu pasti para pembentuk undang-undang dalam merumuskan pasal ini kan pasti melihat atau mengakomodasi kondisi hukum-hukum yang berkembang di masyarakat ya, norma agama, sosial, dan lain sebagainya. Karena itu kita patut bersyukur dengan adanya perubahan redaksi dalam kaitan dengan pasal perzinahan ini. Nah, cuma sebagai catatan ya, ini kan memang masih statusnya delik aduan ya, seperti KUHP yang lama delik aduan juga. Cuma ini kritik saya, mungkin ini mohon maaf sebagai masukan, mungkin ke depan nanti perlu dipertimbangkan bagaimana kasus perzinahan ini tidak kemudian hanya cukup menjadi delik aduan. Sebagai perbandingan itu di
nanti ada kemudian di pasal tentang apa? Tentang melakukan hidup bersama sebagai suami istri ini, itu di pasal 4 apa di sebagai informasi di pasal 412 ini ada ketentuan dalam pasal perzinahan juga, yaitu melakukan hidup bersama sebagai suami istri ya, yang kemudian di masyarakat kita sering kenal dengan istilah kumpul kebo. Nah, di KUHP lama tidak diatur ya, meskipun reaksinya terhadap tindakan-tindakan seperti ini pasti jauh lebih masif. Nah, di KUHP yang baru ini sudah diakomodasi ya, di pasal 412. Nah, ini ada rumusan deliknya, orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Nah, saya ada catatan, saya cek di RUU KUHP bulan September 2019 yang pernah mendapat demonstrasi atau kritik yang cukup masif ketika itu di apa di sebelumnya diatur di pasal 418 ya. Nah, itu ada ketentuan di RUU KUHP yang 2019 itu aduannya itu bisa selain suami, istri, anak, itu juga dapat diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami istri, orang tua atau anaknya. Nah, saya kira ini memang saya sebetulnya sependapat ini dengan rumusan delik ini yang yang saya kira kalau kita mencermati kan memang biasanya tindak pidana yang terkait dengan kumpul kebo ini kan memang biasanya menimbulkan reaksi di lingkungan masyarakat, di mana kalau aduannya itu hanya bisa diandalkan dilakukan oleh suami istri atau anak atau orang tua dan mereka tidak mengadu, maka tentu saja itu bisa dikatakan problematika terkait kumpul kebo itu tidak akan selesai dan masih bisa menjadi sesuatu yang menjadi problematik di masyarakat. Nah, ini tentu sebagai akademisi saya kira ini masukan ya, nanti bisa mungkin ke depan bisa dievaluasi kembali. Nah, terus berikutnya percabulan ya, delik tentang percabulan, tadi perzinahan, sekarang percabulan. Ada juga pasal-pasal yang masih mempertahankan dengan beberapa perubahan redaksi KUHP yang lama. Berapa menit lagi Pak Moderator? Izin Pak, masih ada waktu 10 menit lagi Bapak. Oke, ini maklum ini kalau waktunya terbatas, memang kita agak buru-buru jadinya ya. Biasanya kalau ngajar rata-rata lebih dari sejam ya. Jadi mohon maaf kalau memang agak buru-buru nih. Oke, percabulan ini ada sebagai perbandingan, misalnya di pasal 415 itu ya, itu ada perubahan sanksi pidana penjara. Kalau di yang lama itu penjara paling lama 7 tahun, di KUHP yang baru itu penjara paling lama 9 tahun. Jadi ada peningkatan sanksi pidananya. Nah, satu hal yang berubah juga terkait percabulan ini di KUHP baru yang pasal 417, di KUHP lama pasal 293 itu statusnya sebagai delik aduan, sedangkan di KUHP baru menjadi delik biasa ya, jadi tidak perlu ada pengaduan. Nah, kemudian jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan kesusilaan ini, itu ada minuman dan bahan yang memabukkan ya. Saya kira ini masih juga mempertahankan beberapa pasal dalam KUHP lama, hanya saja terjadi perubahan redaksional dan beberapa jenis sanksi pidana penjaranya. Nah, saya sendiri sebetulnya melihat memang kalau kita membaca pengertian kesusilaan secara umum itu kan memang lazimnya itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat seksualitas ya. Nah, sementara memang di
bagian tindak pidana kesusilaan ini ada beberapa bagian tindak pidana yang sebetulnya tidak ada aspek-aspek pelanggaran seksualitas seperti pemanfaatan anak untuk pengemisan, ya, minuman dan bahan yang memabukkan. Terus tindak pidana kesusilaan lainnya itu adalah tentang perjudian. Ini diatur di pasal 426. Nah, ini juga masih mempertahankan beberapa jenis sanksi pidana di KUHP yang lama. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu sekalian, kalau di KUHP lama itu ada tindak pidana pemerkosaan, ya, itu dimasukkan dalam bab 14 tentang kejahatan kesusilaan. Nah, di KUHP baru ini tindak pidana pemerkosaan itu tetap diatur, tapi tidak lagi dimasukkan di dalam bab tindak pidana kesusilaan, tapi diatur di bab 22 tentang tindak pidana terhadap tubuh, ya. Meskipun memang kalau kita cermati rumusan tindak pidananya ini kan memang ada berkaitan dengan aspek seksualitas, ya, kesusilaan. Nah, terus satu hal yang penting juga terkait dengan tindak pidana pemerkosaan ini sebagai informasi buat adik-adik mahasiswa, kalau di KUHP lama itu hanya dibatasi terhadap korban yang diperkosa adalah perempuan. Nah, sementara di KUHP baru ini tidak ada batasannya. Nah, jadi kalau dulu orang yang diperkosa itu laki-laki itu tidak bisa dilaporkan ke polisian, tidak ada deliknya, tidak ada tindak pidananya. Sedangkan di KUHP baru itu tidak ada batasan lagi. Nah, jadi KUHP baru ini khusus tindak pidana perkosaan itu bisa korbannya laki-laki, bisa juga korbannya perempuan. Nah, sebagai perbandingan dari apa yang saya paparkan tadi, KUHP lama itu satu bab, ya, khusus tindak pidana kesusilaan tanpa pembagian. Terus pasalnya ada 24 pasal 281 sampai 303 bis, diatur di buku kedua, kejahatan tentang kesusilaan. Sedangkan di KUHP baru itu satu bab dan 8 bagian. Kemudian ada 22 pasal 406 sampai dengan pasal 427. Dan diatur di buku kedua, ya, tindak pidana kesusilaan. Kita tahu bahwa KUHP baru ini hanya terdiri dari 2 buku, buku ke-1 dan buku kedua tentang tindak pidana. Kalau KUHP lama itu ada buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran. Nah, berikutnya tindak pidana tentang penodaan agama. Nah, tindak pidana penodaan agama ini seperti halnya tindak pidana kesusilaan tadi juga seringkali menimbulkan reaksi publik yang cukup luas. Nah, satu contoh kasus yang lagi aktual ini, Bapak Ibu sekalian, itu terkait dengan Panji Gumilang, ya. Tadi saya dengar di berita Panji Gumilang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan pasal-pasal yang disangkakan itu, ya, itu ada hubungannya dengan tindak pidana penodaan agama. Nah, tindak pidana penodaan agama di KUHP baru diatur di bab ke-7 dengan judul tindak pidana terhadap agama, kepercayaan dan kehidupan beragama atau kepercayaan. Nah, bagian ke-1 itu diberikan judul tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan, diatur di pasal 300 sampai dengan 302. Kemudian di bagian kedua, tindak pidana terhadap kehidupan beragama atau kepercayaan dan sarana ibadah. Ini ada 3 pasal juga, pasal 303 sampai 305. Nah, bagian ke-1 tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Nah, ini memang sama juga masih mempertahankan ketentuan yang diatur di KUHP lama pasal 156, ya. Di mana di KUHP baru ini diatur di pasal 300, ya, pasal 300. Hanya saja ada terjadi sedikit perubahan rumusan redaksional. Nah, di sebagai catatan di KUHP lama itu tidak ada kata khusus huruf B di KUHP lama itu diubah, diatur dalam pasal
303 KUHP baru. Nah, jadi ketentuan pasal 156 huruf A KUHP lama itu kan huruf terdiri dari huruf A dan B. Nah, di KUHP baru ini di pasal 300-nya itu hanya mengambil yang huruf A. Nah, kemudian yang huruf B di KUHP lama itu dipindahkan atau dibuat tersendiri dalam pasal 303. Nah, ada satu ketentuan yang di KUHP baru yang tidak ada di KUHP lama itu di pasal 303. Setiap orang yang menyiarkan, ya, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 300. Nah, tindak pidana yang dimaksud di pasal 300 itu yang tadi, ya, larangan di muka umum melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut, melakukan atau diskriminasi kekerasan terhadap agama. Jadi kalau di pasal 303 ini kalau itu tindak pidana di pasal 300 ini disiarkan, ya, dipertunjukkan, bisa melalui tulisan, gambar atau menggunakan sarana teknologi informasi. Nah, satu lagi yang tidak ada di KUH pidana yang lama itu di pasal 302, bunyinya setiap orang yang di muka umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama, ya, atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia. Ini sanksinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Nah, kemudian ada lagi di pasal 303, ini kalau bisa kita cermati, ini masih juga mengakomodasi beberapa pasal di KUH pidana yang lama, yaitu perbuatan yang terkait dengan membuat gaduh, ya, di dekat tempat untuk menjalankan ibadah. Terus perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, mengganggu, merintangi atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan. Terus yang kemudian ayat ketiganya, perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, mengganggu, merintangi atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan. Nah, kemudian di pasal 304, nah, itu ada larangan di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah, ya, atau upacara keagamaan. Nah, kemudian di pasal 305, larangan menodai bangunan tempat ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai, ya, untuk beribadah atau upacara keagamaan. Nah, jadi kalau menodai bangunan tempat ibadah, ya, misalnya kalau Islam masjid, ya, kalau Kristen gereja. Nah, kalau benda-benda yang dipakai untuk upacara keagamaan itu tentu pasti sangat beragam, ya. Misalnya kalau di Islam itu mungkin bisa jadi kalau di dalam masjid itu misalnya mimbar, ya, mimbar masjid dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kita di Bali itu saya kira banyak sekali, ya, benda-benda yang seringkali dipakai untuk upacara keagamaan, ya. Nah, sebagai perbandingan khusus terkait tindak pidana penodaan agama ini, kalau di KUHP lama itu diatur di 4 pasal, pasal 156, pasal 175, 176 dan 177, dan itu diatur dalam bab tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Nah, sedangkan kalau di KUHP baru ini ada 5 pasal dan dibuatkan bab tersendiri, ya, tentang tindak pidana terhadap agama, kepercayaan dan kehidupan beragama atau kepercayaan. Saya kira itu Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian, pengantar singkat ini mudah-mudahan bisa kita diskusi lebih lanjut. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Moderator. Ya, terima kasih Bapak Dr. Idris atas memaparannya. Mungkin dapat sedikit saya resum sedikit mengenai perzinahan maupun tentang delik aduan pada pelanggaran noda agama ini, bahwa untuk kebanyakan dari isi KUHP baru ini
Untuk perjinahan ini berisi tentang delik aduan semua ya Pak Idris ya. Berbeda dengan KUHP yang lama, sehingga untuk delik aduan ini yang bisa melaporkan adalah mungkin jika ada istri atau suami yang melakukan perzinahan, itu adalah salah satu dari istri atau suaminya yang bisa melaporkan, atau anak dari suami itu tersebut. Lalu terhadap tentang pemerkosaan atau tentang pencabulan, itu di KUHP lama tidak ada pembatasan hanya terhadap kaum perempuan saja. Namun di KUHP yang baru ini tidak ada pembatasan. Jadi korban baik dari perempuan ataupun laki-laki itu bisa disebut sebagai korban. Baik Bapak Ibu dan Ibu semua, mengenai materi nanti kami akan siapkan barcode yang akan kami tayangkan di layar. Jadi jika Bapak dan Ibu butuh materi, nanti setelah sesi tentang KUHP pidana ini akan kami tayangkan. Oke, terima kasih Bapak Dr. Idris atas materinya. Bapak Dr. Idris, apakah masih bergabung? Ya, sama-sama Pak. Baik Bapak Dr. Idris. Baik Bapak Ibu semua, untuk narasumber kedua kita dari dosen Fakultas Hukum Unila, Bapak Dr. Ahmad Irjal Firdiansah, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Baiklah, saya persilakan untuk kepada Dr. Ahmad Irjal Firdiansah untuk naik ke panggung. Beri kita tepuk tangan semua. Selamat pagi Pak. Untuk Bapak Dr. Ahmad Irjal, beliau akan menyampaikan materi mengenai arah baru dari hukum pidana di Indonesia. Beliau merupakan, sudah saya sebutkan di awal, salah satu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Dr. Ahmad Irjal, kami persilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini, para senior dan juga para pejabat ya. Saya agak ini karena yang hadir ternyata banyak senior. Jadi baru saya bincang-bincang sama Ibu, ternyata beliau senior saya. Saya kalau ada yang satu alumni, saya S1-nya di Fakultas Hukum Unila angkatan 98. Saya lulus 2003. Kemudian 2005 saya jadi. Jadi kalau ada yang satu alumni, mohon izin. Mbak yang lain juga saya mohon izin bicara di sini. Terutama para senior yang tentu lebih punya pengalaman banyak dan hal-hal yang tentunya sudah banyak diketahui. Baik, sebelum saya masuk ke materi, saya sapa juga Bapak Idris yang hadir di dalam Zoom ya. Selamat pagi Pak Idris. Ini materi tentang KUHP baru nih, atau kita sudah bersepakat mengatakan ini sebagai namanya KUHP nasional ya, dan akan diterapkan nanti awal tahun 2026. Ini sebetulnya bukan barang baru ya, terutama buat saya gitu ya. Ini bukan sesuatu yang baru gitu. Jadi pada saat tahun 2008 sampai 2010, kemudian kebetulan saya dan beberapa teman itu sedang menempuh studi S2 ya, magister di Universitas Diponegoro, Semarang. Dan kami langsung mendapat tentir langsung dari perancangnya ya, Profesor Badar Nawawi Arif ya. Kebetulan beliau memang dosen di Universitas Diponegoro. Dan pada saat kami studi selama 2 tahun itu, 2008 sampai 2010, itu yang materi yang dia sampaikan hampir setiap hari ya tentang pembaruan KUHP ya, pembaruan hukum pidana nasional. Dan semua substansinya itu kami pelajari sama-sama gitu ya pada saat kita studi Undip pada saat itu. Dan itu menjadi sesuatu yang menurut kami para muridnya pada saat itu sebagai sesuatu yang sangat berharga, dan sampai sekarang juga masih melekat gitu ya, apa yang beliau pernah ajarkan, beliau pernah diskusikan, apa yang pernah beliau sampaikan kepada kami semua pada saat kita studi ya, pada saat itu luar biasa gitu ya. Dan dari apa yang sudah dirancang sudah sejak lama itu gitu ya, walaupun ada perubahan-perubahan di buku satunya itu tidak terlalu banyak, di buku satunya itu rohnya sebetulnya perubahannya di situ. Perubahan intinya itu ada di buku 1. Kalau yang saat ini masih berlaku kan 3 buku ya, buku
1, buku 2, dan buku 3. Tapi di KUHP nasional yang baru tidak ada buku 3, ya, buku 1 dan buku 2 saja, ya, tentang ketentuan umum dan kejahatan, tindak pidana. Jadi tidak ada lagi pelanggaran, ya, tidak ada lagi pelanggaran. Dampaknya tidak ada pelanggaran, makanya sanksi terhadap kurungan itu ditiadakan, ya. Jadi nanti kita, Bapak Ibu bisa lihat di dalam KUHP nasional itu tidak ada lagi sanksi pidana kurungan. Baik, mohon ditampilkan slide-nya, bisa. Pak Albar, ya, Pak Albar. Ini kebetulan saya disampaikan materi yang cukup banyak oleh panitia, ya. Tapi ini sudah coba saya sarikan lebih sederhana. Ini juga materi-materi ini yang saya ambil langsung dari buku-buku kuliah saya dulu, ya, pada saat di Semarang di Undip dengan Prof. Barda. Itu ininya, poin-poin pentingnya, ya, yang disampaikan oleh materi yang oleh panitia itu secara utuh memang banyak sekali, ya. Dan saya kira kalau Bapak Ibu disampaikan itu kita tidak tuntas selama ini. Jadi saya coba sarikan, saya coba padankan dengan materi-materi dari buku-buku saya yang memang sudah ada. Bisa dibuka? Bisa, ya? Baik, nah ini, ya, KUHP baru Indonesia, atau kita bersepakat, kami terutama di Universitas Lampung, teman-teman, dan saya kira semuanya begitu bersepakat menyebutnya sebagai KUHP nasional. Ada beberapa poin penting, ya, saya langsung saja. Ada beberapa poin penting di dalam KUHP nasional kita ini. Mengapa harus diubah? Kemudian kelemahan dari KUHP yang lama dan prinsip-prinsip pentingnya. Ya, ini juga Bapak Ibu kita semua harus tahu. Nah, mengapa harus diubah? Nah, ini, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat, sebetulnya bisa disarikan juga dari beberapa literatur, dan juga kalau mau bisa melihat ini ada juga muncul di naskah akademiknya KUHP nasional, ya. Mengapa dia harus diubah? Yang pertama, KUHP yang lama itu tidak lengkap, ya, tidak menampung perkembangan bentuk tindak pidana baru. Jadi begini, karena kita ini jajahannya Belanda, ya, dan Belanda itu menganut kodifikasi, dan itu kita pakai sebagai sistem kita juga, kodifikasi. Dan kenyataannya pada saat ini, ya, KUHP kita yang saat ini masih kita pakai, ya, Bapak Ibu para advokat mungkin sangat paham itu, ya, dan kita masih pakai itu dia tidak bisa menampung tindak pidana baru. Akhirnya akhirnya banyak sekali undang-undang di luar KUHP yang bermunculan. Ya, nah, itu keluar dari prinsip kita, ya, atau dari sistem hukum kita yang menganut sistem kodifikasi, ya, karena banyak sekali kemudian undang-undang di luar KUHP yang juga mengatur tentang tindak pidana, ya. Oleh karena itu kemudian dinilai ini dia nggak bisa lagi nih, KUHP kita ini nggak bisa dipertahankan, bukunya itu tidak bisa dipertahankan karena kenyataannya tidak lengkap, ya, karena banyak tindak pidana baru yang tidak bisa ditampung, ya, yang tidak bisa diakomodasi oleh KUHP yang lama, gitu. Ya, bahkan ada perubahan-perubahan prinsip, ya, yang keluar dari asas-asasnya, gitu, ya. Misalnya undang-undang sistem peradilan pidana anak, gitu, itu kan udah keluar dari apa yang dipakemkan oleh KUHP kita yang lama, ya, itu sudah keluar dia. Undang-undang tindak pidana korupsi begitu juga, ya kan, itu sudah keluar. Nah, jadi dinilai bahwa KUHP yang lama itu tidak lengkap, ya, dia tidak bisa menampung perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru. Nah, kemudian yang kedua, yang kedua kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, politik, sosial yang hidup di masyarakat. Nah, ini yang paling penting. Ini ruhnya sebetulnya, Bapak Ibu, ya, ruhnya KUHP nasional kita itu lahir sebetulnya itu karena ini, ya, karena ini.
Satu yang sering digarisbawahi pada saat kita studi dengan Prof. selalu bilang begini, KUHP lama itu lahir pada zaman penjajahan, dibuat pada masa penjajahan. WPS ya, Verbum Pantrata itu dibuat pada zaman penjajahan. Jadi nuansanya itu adalah nuansa pembalasan. Nuansanya itu adalah nuansa pembalasan. Dan itu tidak cocok dengan karakter bangsa Indonesia. Karena karakter bangsa Indonesia itu orangnya baik gitu ya, kemudian kekeluargaan gitu ya, itu nggak cocok gitu, sangat tidak cocok. Sedangkan WPS yang kemudian kita adopsi menjadi KUHP di negara kita itu nggak cocok ya. Jadi sebetulnya ruhnya itu ada pada sini ya. Jadi dia sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia itu sendiri ya, karena WPS itu lahir pada zaman penjajahan sehingga nuansanya itu nuansa pembalasan ya. Ketika melakukan kejahatan dibalas, balasnya itu dengan apa ya? Dengan pidana ya. Makanya coba Bapak Ibu lihat di dalam buku 2 KUHP yang saat ini kita pakai, yang KUHP lama ya, ada tidak tindak pidana atau kejahatan ya di buku 2 itu ya, yang tidak diancamkan dengan penjara? Tidak ada. Coba dilihat di KUHP gitu, tidak ada yang di KUHP yang lama ini tindak pidana yang tidak diancamkan dengan pidana penjara. Padahal ini juga sudah pernah diteliti oleh para guru-guru kita ya, para perancang sebelumnya, tidak semua tindak pidana itu bisa diselesaikan dengan penjara ya enggak? Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan penjara. Nah, oleh karena itu orientasinya berubah. Kan tadi sudah saya bilang bahwa pada zaman WPS dulu itu nuansanya pembalasan, itu nggak cocok dengan karakter kita. Karakter kita kan orangnya kekeluargaan dan sebagainya, itu ingin diperbaiki. Jadi karakternya berubah, tidak lagi pembalasan tapi ke arah perbaikan. Tapi dengan KUHP yang lama cocok nggak untuk dengan perbaikan? Nggak cocok, karena semua tindak pidana, semua kejahatan di buku 2 itu diancamkan dengan pidana penjara, semuanya dengan pembalasan. Itulah ya. Jadi secara teoretik ini tidak ada dalam KUHP Bapak Ibu. Jadi sebetulnya dalam penegakan hukum pidana itu dia harus mengacu pada tujuan pemidanaan ya, harus mengacu pada tujuan pidana. Di KUHP yang lama tidak ada tujuan pidana, adanya hanya di doktrin, di dalam buku-buku, di dalam literatur ya, dari dalam sari-sari pendapat para ahli, adanya cuma di situ. Tujuan pemidanaan ini untuk apa sih? Jadi orientasi dari KUHP kita yang lama bisa disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan kita dengan penggunaan KUHP yang lama yang saat ini masih kita pakai itu adalah pembalasan memang. Padahal nggak cocok lagi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala BPHN bahwa kita sudah mengalami pergeseran yang cukup signifikan ya, dari tujuan pemidanaan kita dari pembalasan kepada tujuan pidana modern, yaitu dalam rangka perbaikan. Nah, sekarang bisa nggak untuk mencapai tujuan perbaikan itu tetap dengan menggunakan KUHP yang lama? Nggak bisa. Karena KUHP yang lama orientasinya betul-betul pembalasan. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, kita bisa lihat di buku 2 tidak ada yang tidak diancam dengan pidana penjara, semuanya diancam dengan pidana penjara. Akhirnya sudah nggak cocok lagi ya. Selain karena dia sudah memang tidak cocok dengan karakteristik bangsa Indonesia, karena dia juga udah nggak cocok nih, tujuan pemidananya udah berubah, bukan lagi untuk pembalasan tapi untuk perbaikan, to restore ya, untuk memperbaiki. Ya, oleh karena itu kemudian kita para perancang sejak tahun 63 bersepakat melakukan perubahan-perubahan yang signifikan, yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia dan sebagainya. Karena sebetulnya kita bangsa Indonesia juga punya intisari atau nilai-nilai hukum yang memang sudah hidup di dalam bangsa Indonesia. Gitu. Oleh karena itu di dalam KUHP yang baru juga, dalam KUHP nasional sudah dibuka pintunya. Ini banyak diteliti Bapak Ibu ya, di mahasiswa kita di S2 maupun S3 banyak yang sedang meneliti tentang ini ya, hukum-hukum yang hidup ya, hukum-hukum yang hidup di masyarakat itu sudah dibuka pintunya oleh KUHP nasional di pasal 2. Tinggal ininya, bagaimana penerapannya. Nah, itu yang sedang banyak diteliti oleh mahasiswa-mahasiswa kita di Universitas Lampung, dan mungkin di banyak tempat juga sama gitu ya. Jadi itu ciri hal yang paling baru, salah satu yang baru juga di dalam KUHP kita yang saat ini adalah adanya tujuan pemidanaan, dan itu ditulis Bapak Ibu, ditulis di dalam
KUHP nasional. Kalau yang sebelumnya nggak ada. Nah, berdampak nggak ketika dia tidak ditulis, ya, tidak ditulis di KUHP, di buku, di kitabnya itu, gitu ya, dengan sekarang ditulis. Nah, ini juga pernah dikaji oleh Prof. Barda dan teman-temannya dan para guru-guru itu. Ada dampaknya ketika tujuan pemidanaan itu ditulis dan tidak ditulis. Ketika dia tidak ditulis, yang kita pakai kayak buku kitab yang saat ini KUHP yang kita pegang, dampaknya adalah orientasi para penegak hukum dia tidak ada orientasinya. Orientasinya ya sudah seperti apa yang diancamkan di dalam KUHP itu sendiri. Ya. Nah, harapannya ketika dia ditulis, nah oleh karena itu sekarang ditulis di dalam KUHP nasional di buku 1 ditulis tujuan pemidanaan kita itu apa? Ya, mau apa kita memidana orang itu untuk apa? Kan tidak serta-merta itu isinya hanya untuk membalas, ya. Tapi kan di situ juga ada perbaikan dan sebagainya. Gitu. Oleh karena itu kemudian kita banyak melakukan perubahan-perubahan. Banyak hal ya. Tadi salah satunya sudah dibahas oleh Pak Edis di dalam bentuk-bentuk dari tindak pidana, dan saya kira itu di banyak pasal yang lain itu juga banyak mengalami perubahan-perubahan, terutama di buku 1. Di buku 1 yang paling signifikan perubahan itu kalau kita lihat satu itu tadi ya, mengenai ketentuan legalitas ya. Jadi tidak hanya lagi hukum nasional yang berlaku, tapi juga hukum adat itu juga dibuka pintunya, jadi legalitasnya sudah bisa mengalami pergeseran. Kemudian yang kedua adanya tujuan pemidanaan, dan yang ketiga ada itu sanksi pidana. Ya, sanksi pidananya juga mengalami pergeseran. Tadi sudah saya sampaikan di KUHP yang lama semuanya pidana diancamkan dengan pidana penjara. Ini sekarang, oh ya satu lagi, kalau di KUHP yang lama kan itu urutannya kan udah jelas ya, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda gitu ya. Nah, ini jadi polemik juga, jadi dilema bagi bangsa kita, terutama bagi para akademisi gitu ya, para pengkaji hukum. Kenapa di dalam KUHP sarana untuk menghukum itu nomor 1 itu pidana mati, tapi itu yang paling jarang diterapkan. Yang paling diterapkan itu justru yang nomor 2, pidana penjara, sehingga penjara kita penuh, ya kan? Mungkin teman-teman yang di Kanwil sangat paham gitu, pidana penjara kita sudah penuh. Kenapa? Kok pidana mati padahal nomor 1? Padahal menurut beberapa pendapat, Prof. Barda, Prof. Muladi, ya, menyatakan urutan itu dia harusnya punya akses atau punya makna. Harusnya pidana yang paling banyak diberikan itu pidana mati, karena dia pidana nomor 1. Kan logikanya begitu. Ya, pidana utamanya itu sebetulnya. Ya kan? Tapi itu nggak pernah diterapkan di kita. Ketika ada orang pidana mati ribut kan, seperti itu ya. Jadi pertimbangan kemanusiaan dan artinya apa? Artinya memang sudah nggak cocok lagi. Apalagi kita bangsa Indonesia yang sangat pemaaf, yang sangat kekeluargaan gitu ya. Ini sangat nggak cocok. Pidana mati ditaruh di nomor 1 gitu. Ya, pidana mati ditaruh nomor 1 itu udah nggak cocok banget. Akhirnya apa? Akhirnya bergeser. Ya kan, dia ditaruh sebagai alternatif, itu pun bersyarat. Ya enggak? Ditaruh di KUHP nasional ditaruh sebagai alternatif dan sebagai bersyarat. Nah, ini juga menimbulkan banyak diskusi. Kenapa nggak dihapusin sekalian? Gitu ya. Katanya bangsa Indonesia bangsa yang beradab. Nah, ini nggak bisa disajikan begitu. Jadi yang namanya hukum, yang namanya norma hukum itu adalah kebutuhan dari masing-masing negara. Kita juga punya hak. Bangsa Indonesia juga punya hak. Jadi ketika ada negara-negara luar yang melakukan intervensi, yang menyatakan bahwa harusnya Indonesia tidak boleh lagi dong sebagai negara yang katanya Pancasila gitu ya, beradab dan sebagainya, harusnya tidak boleh. Itu keliru, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena apa? Karena bangsa Indonesia juga punya punya ini sendiri gitu ya, punya hak gitu ya, punya hak sendiri untuk menentukan hukumnya, dan itu tidak boleh negara lain mengintervensi, tidak boleh. Karena apa? Berarti kita masih butuh. Kita tahu masih butuhnya dari mana? Karena memang masih disepakati oleh penyelenggara negara kita gitu, oleh para pembuat undang-undang, masih disepakati sebagai salah satu sanksi yang harus ditempatkan di situ sebagai sarana pengancam. Ya enggak?
Jadi itulah kenapa si pidana mati masih ada, meskipun dia akhirnya ditempatkan di paling bawah. Jadi kalau soal eksistensi dari pidana mati, kita sebagai bangsa Indonesia juga harusnya berpikir juga gitu. Ya, ada negara lain yang melakukan, itu kan banyak Bapak Ibu ya, yang melakukan intervensi negara luar yang masih menganut pidana mati, katanya negara yang tidak beradab, negara yang tidak berkonstitusi. Itu nggak boleh, ya, tidak boleh. Karena masih banyak juga negara-negara yang masih menempatkan pidana mati sebagai salah satu ancaman bagi tindak pidananya, bagi kejahatan-kejahatan yang terjadi. Artinya apa? Artinya ketika dia masih diancamkan, negara tersebut masih membutuhkan, ya, masyarakatnya masih harus diancam dengan pidana mati gitu, biar takut gitu ya. Ya kita kan juga sekarang masih luar biasa ya kejahatan di negara kita, masih ada tindak pidana korupsi yang merajalela, masih ada narkotika yang merajalela dan sebagainya. Jadi masih butuh sarana. Jadi oleh pembuat undang-undang disimpulkan, oleh DPR, bapak kita para pembuat undang-undang disimpulkan bahwa kita masih butuh yang namanya pidana mati. Oleh karena itu pidana mati masih ditaruh di situ, di dalam KUHP kita, masih disediakan untuk jadi pilihan bagi para penegak hukum, walaupun dia sudah mengalami pergeseran. Ya. Nah, apa maknanya pergeseran dari pidana mati itu? Tadinya dia menjadi pidana nomor 1, sekarang jadi pidana paling bawah, alternatif, bahkan alternatif bersyarat. Ini waktu itu sempat ketika baru disahkan itu sempat dihebohkan oleh para, terutama juga para sarjana hukum ya. Yang paling sempat viral itu Pak Hotman ya. Tapi ketika Pak Hotman itu dia kemudian berdiskusi langsung dengan Prof. Barda, selesai, tidak ada lagi konflik. Ya. Kenapa? Kok kayak main-main pidana mati gitu ya, disediakan tapi diberikan alternatif dan juga bersyarat. Ini kan jadi kesannya akan memberikan ruang bagi bagi penyimpangan begitu. Nah, itu yang perlu diklarifikasi. Ya. Kenapa? Satu, tadi sudah saya sampaikan kenapa kita masih menyediakan pidana mati. Artinya para pembuat undang-undang yang merupakan wakil-wakil kita nih, ya, wakil-wakil masyarakat seluruh Indonesia, menyatakan bahwa yang namanya pidana mati masyarakat Indonesia masih membutuhkan. Karena kejahatan luar biasa masih banyak di Indonesia, sehingga masih butuh yang namanya sarana pidana mati. Oke, itu satu, yang pertama. Jadi pidana matinya masih dibutuhkan. Nah, sekarang penempatannya bagaimana? Apakah dia masih menjadi hal yang paling nomor 1 gitu ya? Tidak. Ini juga sudah sering dibicarakan, ya, sudah sering disampaikan juga oleh para pembuatnya, para perancangnya begitu ya, bahwa pidana mati disediakan tapi tidak menjadi hal yang pokok, ya, tidak menjadi pidana pokok. Ya. Kenapa? Nah, ini kenapanya itu, ya, kenapanya itu. Nah, ini sangat khas Indonesia banget, ya. Kenapanya itu sangat khas Indonesia banget. Karena bangsa Indonesia itu pemaaf, ya. Kemudian yang namanya manusia itu, ini kajiannya kriminologis. Yang namanya manusia itu ada kemungkinan untuk bertobat. Semuanya pasti begitu ya, Bapak. Mungkin kita dulu juga punya masa lalu yang kelam, kemudian kita bertobat gitu ya. Sama juga gitu. Jadi negara ini masih memberikan kesempatan pada para orang-orang yang dalam tanda kutip jahat gitu ya. Ya, dalam tanda kutip jahat itu dia untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, untuk tidak lagi mengulangi kejahatannya, untuk lebih berguna, menjadi masyarakat yang berguna, untuk lebih bisa mengoptimalkan potensinya dan sebagainya. Ya, oleh karena itulah pidana mati masih disediakan, tapi kemudian dia alternatif dan bersyarat. Ya, jadi masih dibuka kemungkinan orang untuk bertobat dan sebagainya. Ya, itulah kelebihannya bangsa Indonesia di situ. Ya, kita yang berketuhanan ya dan sebagainya. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi yang berubah. Kita juga punya yang namanya permaafan hakim. Ini nggak ada di KUHP yang lama, tapi sekarang ada. Ya, ini menjadi identitas baru. Ini dulu sering disampaikan oleh Prof. Barda. Belanda saja, yang negara sekuler, yang tidak mengenal Tuhan, dia ada permaafan hakim. Hakimnya boleh memaafkan. Lah Indonesia, orangnya semuanya beragama, gitu ya. Prinsip nomor 1-nya ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa nggak mau memaafkan orang yang jahat? Kalau memang betul-betul dia bisa dimaafkan, gitu. Ya, akhirnya ide itu dimasukkan. Ya, ini juga sedang banyak diteliti oleh
para mahasiswa, para peneliti ya terkait dengan ide permaafan hakim. Tapi memang ini yang istilahnya memang sudah dipikirkan sejak lama oleh para perancangnya, ya, ide permaafan hakim. Sekarang sudah dituangkan, ya, sudah dituangkan di dalam KUHP nasional. Baik, sebelumnya ke atas yang tadi, yang slide yang oke. Kurang sesuai dengan ide perkembangan, tadi sudah saya sampaikan, tidak merupakan sistem hukum pidana yang utuh, karena ada pasal-pasal yang dicabut, ya. Bapak Ibu sebagai advokat saya kira sudah sangat paham sekali ya, bahwa ada pasal-pasal di KUHP kita yang sudah tidak berlaku lagi. Jadi udah nggak bagus lagi gitu ya. Secara struktur, secara sistematika dia sudah tidak baik. Oke, berikutnya. Slide berikutnya. Nah, nih KUHP baru berorientasi pada 3 masalah pokok: tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Ini sebetulnya secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung itu juga sebetulnya di KUHP yang lama ada yang sudah menerapkan, karena dia tidak ditulis itu, ya, karena dia tidak ditulis di dalam kitabnya, sehingga para penegak hukum, ya, terutama para hakim itu dia ada yang menerapkan, ada yang tidak menerapkan, terutama soal pertanggungjawaban pidana, ya. Kalau tindak pidana kan memang semua bicara soal tindak pidana, ya, namanya KUHP kan tentu dia bicara soal tindak pidana. Oh ya, ada, sebelum saya masuk ke sini ada yang mau saya sambung sedikit dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala BPHN. Jadi orientasinya berubah. KUHP yang lama itu berorientasi pada perbuatan, dat. Tapi KUHP nasional dia sudah berubah orientasinya, tapi pada Daderstrafrecht, yaitu pada perbuatan dan orang pelakunya. Tidak lagi berorientasi pada perbuatan. Jadi kalau pada perbuatan kan dia nggak pikirin orangnya. Pokoknya kalau dia melakukan ini pidana, melakukan ini pidana, melakukan ini pidana. Gitu. Tapi dengan dalam KUHP nasional dia juga sudah mempertimbangkan pelakunya. Oleh karena itu ada ini pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ini terkait dengan orang. Ya Bapak Ibu ya, terkait dengan orang, terkait dengan pelakunya, terkait dengan unsur kesalahannya, gitu. Terkait dengan unsur kesalahannya. Jadi sekarang adanya perbuatan belum tentu dia melakukan, belum tentu itu adalah tindak pidana. Dilihat dulu kesalahannya, orangnya salah apa enggak gitu. Nah selama ini kan kita dalam perkembangannya secara dalam perkembangan sendiri gitu ya, yang tidak tersistematis itu dia berjalan. Gitu. Ya, tapi secara teoretik dia tidak. Ya akhirnya banyak dari penegak hukum kita yang penting perbuatannya terjadi. Berarti sudah terjadi tindak pidana, ya kan? Banyak penegak hukum yang masih berorientasi begitu. Kami di kampus pasti sering ketemu Bapak Ibu yang begitu. Ada penegak hukum orientasi begitu. Yang penting perbuatannya ada, berarti sudah terjadi tindak pidana. Ya, nah dengan adanya ini itu harusnya nggak bisa. Ya, Daderstrafrecht. Jadi dilihat juga pelakunya, dilihat unsur kesalahannya. Belum tentu, walaupun perbuatannya terjadi, belum tentu ada kesalahan dia yang salah, belum tentu. Ya, jadi harus betul-betul dilihat, betul-betul dipertimbangkan unsur kesalahan dari si pelaku. Kalau dia unsur kesalahannya terpenuhi, dia ada unsur kesalahannya terpenuhi, pertanggungjawaban pidananya bisa gitu ya, baru dia bisa dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. Seperti itu. Ya, kemudian masalah pokok yang berikutnya ini pidana dan pidana. Nah, ini satu-satu coba kita lihat. Tindak pidana atau perbuatan ini tadi sudah salah satu sudah disampaikan oleh Pak Idris. Dan banyak 5 menit lagi. Oke, banyak sekali perkembangan dari tindak pidana di KUHP nasional. Tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian yang kedua ini tentang pertanggungjawaban pidana. Ini yang menjadi titik tekan yang baru di KUHP nasional. Jadi jangan sampai satu perbuatan atau satu tindak pidana itu sudah dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana tanpa memperhatikan unsur kesalahan. Jadi Bapak Ibu yang sebagai penegak hukum juga harus memperhatikan. Nah, kemudian yang ketiga pidana dan pemidanaan. Nah, pidana ini juga banyak mengalami perkembangan. Ya, tadi ada 2 yang sudah saya sampaikan, bahwa sekarang sudah tidak ada lagi di dalam KUHP nasional, tidak diancamkan lagi pidana kurungan ya. Kemudian pidana mati mengalami pergeseran. Kemudian yang baru banyak ya, ada seperti pidana kerja sosial dan sebagainya. Nah, itu dalam rangka mengantisipasi ataupun mempertimbangkan gitu ya, mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan kita saat ini bukan lagi pada orientasi pada pembalas, tapi lebih
ada juga kepada pembinaan, gitu, ada juga kepada pendidikan. Satu lagi slide ya, boleh. KUHP baru menggunakan pandangan dualis, memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban hukum pidana. Ya, kemudian KUHP baru memisahkan antara alasan pembenar dengan alasan pemaham. Kemudian alasan pembenar pada subbab tindak pidana, alasan pemaham pada subbab pertanggungjawaban pidana. Nah, ini teoretik banget ya, tapi ini jelas mengalami pergeseran. Ya, jelas mengalami pergeseran. Jadi kalau yang seperti ini, alasan pembenar dan alasan biasa sekali. Ya, alasan pemaham itu dia alasan yang sifatnya subjektif ya, yang menghapus kesalahan, dan alasan pembenar itu yang menghapus sifat hukum dari satu perbuatan, dan itu menjadi perhatian khusus harusnya bagi semua penegak hukum, mulai dari advokat, penyidik, kemudian juga jaksa gitu ya, sampai kepada hakim, itu harus betul-betul diperhatikan. Jadi jangan sampai ini luput, dan ini sudah di concern ya, KUHP nasional sudah menulisnya ya secara tegas di dalam kitabnya, sehingga ketika dia sudah ditulis maka itu harus menjadi perhatian buat kita semua. Saya kira nanti yang lain bisa dikembangkan dalam diskusi ya. Baik, terima kasih. Pengantar dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa di upload dulu kita semua pada Bapak Dr. Ahmad Irzal. Baik Bapak Ibu semua, dikarenakan sudah dua narasumber yang membahas mengenai KUHP nasional ya Pak Ahmad Irzal ya, KUHP terbaru kita di Undang-Undang Nomor 23, kita akan buka sesi pertanyaan pada Bapak-Bapak Ibu yang hadir ini, kepada Bapak Dr. Idrus dan Bapak Dr. Ahmad Irzal untuk menanyakan terkait dengan KUHP terbaru. Mungkin saya persilakan untuk dua pertanyaan dulu ya. Mungkin bisa dibantu mic-nya. Bar. Sebentar ya. Bapak Dr. Idris tetap bergabung di Zoom ya Pak? Iya, iya. Baik, bisa berdiri Ibu, sebutkan nama dan asal dari LBH mana Ibu? Ke depan aja Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabik pun. Ya Bun. Perkenalkan, saya Dr. Kandidat Nurul Hidayah SHMH CPM, profesi advokat dari LBH Cahaya Keadilan Lampung. Yang saya tanyakan kepada Pak Dr. Idris ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Idris ya, dan tadi saya menyimak juga dari Pak Prof tadi ya tentang RJ, Restoratif Justice. Pak Dr. Idris, apakah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya, dalam pasal pencabulan, apakah nantinya lebih spesifik bisa dilakukan restoratif justice untuk pencabulan dan perzinahan? Ya, itu yang saya tanyakan kepada Pak Dr. Idris. Kemudian ke Pak Dr. Irzal ya, ya Pak. Pak Irzal. Irzal. Ya. Pak, ada yang permaafan hakim. Mohon dijelaskan, permaafan hakim ini apakah nantinya dalam keputusan hakim itu tidak menghukum atau meringankan? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu, dengan Ibu siapa Bu? Saya Dr. Kandidat Nurul Hidayah SHMH CPM. CPM itu adalah sertifikat profesional mediator. Jadi alhamdulillah saya dapat satu lagi profesi mediator. Senin lalu saya disumpah. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Dr. Nurul Hidayah ya.
Baik, satu pertanyaan lagi dari Ibu sebelahnya mungkin, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Susdur Andayani, saya advokat. Saya ingin menyampaikan pemaparan terhadap Dr. Idris mengenai tindak kesusilaan. Kalau dalam KUHP baru, tadi sudah dijelaskan ada penegasan salah satu atau dua terkait dengan perkawinan. Yang jadi persoalan ketika kita menangani kasus kesusilaan, itu pembuktiannya sangat sulit. Sehingga apakah KUHP baru masih melakukan pembuktian dengan paradigma lama atau paradigma baru? Yang kedua mengenai korban anak. Kalau misalnya korbannya anak, apakah tetap menggunakan KUHP ataukah menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Dua pertanyaan dulu. Mungkin kami persilakan kepada Bapak Dr. Idris untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu Dr. Nurul Hidayah. Apakah Undang-Undang Nomor 1 2023 ini tentang yang ada isinya cara perzinahan ini lebih spesifik dalam penerapan restoratif justice-nya? Mungkin nanti bisa Pak Ahmad Irzad juga bisa menambahkan, Pak ya. Untuk pertama Bapak Dr. Idris kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih kepada Bu siapa tadi, Bu Nurul ya. Nurul. Baik, pertanyaan tadi tentang apakah bisa diterapkan restoratif justice ya. Oke, memang kalau kita membaca tadi saya sudah paparkan tadi, kalau bisa dilihat tadi kan memang sanksi pidana khusus terkait dengan percabulan itu kan ada sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Nah, restoratif justice ini kalau secara istilah memang tidak disebutkan di dalam di dalam KUH pidana yang baru. Meskipun memang ini ada, kalau kita baca di jenis-jenis tindak pidana itu kan di KUHP baru itu kan ada pidana pokok, pidana tambahan, pidana yang bersifat khusus. Kalau pidana pokok itu tadi juga dijelaskan oleh Pak Ahmad Irzal tadi, itu terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial ya. Terus kemudian ada pidana tambahan, itu pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan atau tagihan ya. Kemudian ada pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, dan pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat. Ini kalau nanti berkaitan dengan delik-delik yang memang itu melanggar ketentuan pidana adat. Nah, saat ini memang kalau restoratif justice itu kalau di KUHP yang masih eksis ini kan memang itu juga belum diatur memang di dalam undang-undang. Dalam prakteknya itu masih menggunakan instrumen hukum di bawah undang-undang. Itu ada peraturan Kapolri ya, dan peraturan Kejaksaan Agung. Nah, saya kira itu. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan pembuktian tadi, memang betul sekali tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan ini kan memang punya karakteristik yang agak spesifik, yang berbeda dengan tindak pidana lain pada umumnya. Dan dalam konteks karakteristiknya yang agak spesifik itu kan, maksud spesifik itu salah satunya kan dia agak bersifat privat. Nah, sehingga memang pembuktiannya juga agak rumit. Nah pertanyaannya kemudian sistem pembuktiannya gimana ya? Kalau bicara sistem pembuktian masih ya seperti sistem pembuktian pada umumnya. Kalau sudah bicara sistem pembuktian itu kan sudah masuk pada wilayah hukum acara, Bu ya. Di hukum acara pidana kita kan sudah diatur ya mengenai alat-alat bukti itu di pasal 184. Jadi jawaban konkretnya sistem pembuktiannya tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana yang diatur di KUH pidana Undang-Undang Nomor 1 ini kan, ini delik materialnya ya, perbuatan pidana materialnya. Nah, sedangkan kalau bicara pembuktiannya itu sudah masuk pada wilayah hukum acara, dan itu pedomannya tadi yang saya katakan masuk di hukum acara pidana yang kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya kira itu jawaban dari saya. Terima kasih.
Satu lagi Pak, izin Pak, ada mengenai pertanyaan Bu Andayani tadi. Jika ada korban anak yang digunakan KUHP terbaru atau undang-undang anak Pak, gitu, Pak. Khusus anak maksudnya. Pak Idris. Halo? Pencet tadi. Terus. Terus. Recording in progress. Berdamai, gitu ya. Tidak lagi ada dendam, gitu ya. Kemudian menjadi baik, menjadi keluarga, itulah RT. Nah, tapi apakah dia bisa mengalami pidana atau tidak? Nah, ini saya kira batasannya harus jelas. Batasannya adalah norma. Ketika normanya ada mengatur, oke. Tapi ketika tidak diatur, saya kira dia tidak bisa menghilangkan kesalahannya. Gitu. Itu pandangan saya begitu. Sama. Iya, terus saya sama. Ya. Yang kedua mengenai permaafan hakim itu Pak. Oke, Seperti nah, apa? permohonan hakim, apakah bagaimana? Jadi gini, ini adalah kewenangan yang nanti akan diberikan kepada hakim, ya permohonan hakim. Nah, memang untuk turunannya, ini kan harus dijelaskan ya, Ibu ya. Untuk ada di KUHP ini ada beberapa item yang dia harus ada aturan turunannya, harus aturan penjelasnya, termasuk tentang permohonan hakim. Kita Indonesia mau ngatur yang bagaimana? Nah, di negara-negara itu beda-beda memang. Tapi kebanyakan permaafan hakim itu ketika dia diberikan, memang tidak dipidana. Betul-betul selesai. Ya, betul-betul tidak dipidana orangnya. Itu yang dipraktekkan di beberapa negara. Nah, tapi kita Indonesia belum mengatur. Karena kita belum ada peraturan pelaksana dari KUHP, gitu ya. Ini permaafan hakim ini maunya bagaimana? Kita mengaturnya seperti apa? Apakah memang betul-betul dimaafkan selesai? Apakah dia itu tadi dikurangi ya untuk menggunakan masa hukuman itu? Pembuktian kesusilaan Pak. Apakah sulit itu Pak? Pembuktian kesusilaan. Apakah sulit? Tindak-tindak kesusilaan terkait pembuktiannya di KUHP baru ini apakah sama seperti yang sulit atau gimana gitu di KUHP nasional itu? Ya itu tadi ya, tadi sudah dijawab saya kira oleh Pak Idris ya. Saya kira memang kalau pembuktian itu tergantung dari hukum acaranya ya, prosesnya seperti apa, sulit atau tidaknya itu ya bergantung dari proses pembuktian
demikian ya. Ya, dan jadi saya kira jawaban Pak ini sudah cocok. Saya setuju dengan jawaban Pak. Sudah terjawab. Mungkin yang terakhir Pak, yang tadi saya sempat jawab, kalau jika ada korban anak yang digunakan khususnya undang-undang anak atau KUHP Pak. Bapak tadi siapa Pak namanya? Bu Andayani. Susian ya. Maaf ya Pak. Apa namanya? Kalau ada, nah, saya lupa di KUHP nasional ini ada nggak sih aturan spesifik mengenai itu? Tapi kalaupun ada, dia tidak berbeda dengan undang-undang SPPA. Ya, oh ya ada. Ya itu khususnya yang pernah saya ingat itu ada mengatur syarat-syarat mengenai diversi. Ya, pemberian diversi itu ada di KUHP nasional. Ya, jadi dia mengambil plek ya, dipindahkan langsung dari undang-undang sistem peradilan. Saya kira tidak ada ini ya, tidak ada perbedaannya antara yang diatur di dalam undang-undang SPPA dengan di KUHP nasional yang mengatur khusus anak. Jadi sepanjang tidak menyatakan undang-undang itu tidak berlaku, ya SPPA ini tidak berlaku, maka dia masih bisa dipakai. Kalau misalkan para advokat mungkin bisa menguatkan lah gitu ya. KUHP mengatur ini, di undang-undang ini juga mengatur yang sama gitu, bisa menguatkan. Tapi kalau misalkan nanti sudah diberlaku kemudian undang-undang SPPA dinyatakan tidak berlaku, ya berarti berbeda. Tapi secara normal saya kira itu semuanya sama. Yang diatur, yang dimasukkan di dalam KUHP. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ahmad Irzal atas jawabannya dan juga Bapak Dr. Idris. Ini Untuk Bapak Ibu semua, mohon maaf tadi keputus tadi ya. ya siap Bapak, tidak apa-apa Bapak Dr. Idris. Untuk Bapak Ibu semua, mengingat kita ada satu narasumber lagi, untuk dari materi kedua narasumber kita, apakah ada pertanyaan lagi Pak? Ada? Silakan Pak. Satu saja Pak ya, karena kita mau ada terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun, ya pun. Selamat pagi dan pagi. Perkenalkan saya Pak Beku. Saya ingin bertanya kepada Bapak Rizal ya. Kebetulan kita satu alumni Pak. Saya 94 dan moderator itu juga dari ya. Jadi yang saya ingin sampaikan, pertama-tama kami dari profesi advokat mengapresiasi sekali Pak. Sudah sekian lama kita menunggu lahirnya undang-undang KUHP yang memang produk murni dari bangsa Indonesia. 60 tahun baru hadir, walaupun kehadirannya pun diwarnai oleh kontroversi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini kepada Bapak selaku akademisi, kalau kita lihat kan undang-undang yang baru ini tujuan pemidanaan itu sudah sangat jelas, apalagi tadi disampaikan pertama kali oleh Profesor bahwa sekarang ini tujuan pemidanaan di KUHP yang baru ini mengandung teori neoklasik, di mana di situ ada teori keadilan. Artinya yang ingin saya tanyakan di sini, ada beberapa poin yang menurut kami masih mengganjal. Salah satunya yang tadi seperti Bapak bahas, bahwa selaku pribadi mungkin ada nanti dari narapidana yang merasa bertobat dan diberikan kesempatan gitu kan. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan di sini, apakah hal yang seperti ini artinya seperti kayak kemarin ini kan sempat ramai kasus Ferdi Sambo. Ini salah satunya mungkin ada pasal bahwa ketika ada narapidana dihukum dengan hukuman mati, nanti setelah beberapa tahun dia di penjara dan dinilai berubah, bisa menyesali, artinya menyesal lah ya, menyesal dan menentukan sikap yang memang berubah, itu bisa berubah menjadi hukuman seumur hidup. Nah, apakah ini tidak menjadi nanti suatu mungkin apa ya, ladang korupsi lah? Karena yang satu-satunya bisa menilai ya di sini mungkin kalapas, mungkin ya dari penilaiannya ini yang memang nanti akan mengeluarkan rekomendasi bahwa orang ini bisa diturunkan dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup.
Artinya yang inti dari pertanyaan saya ini semua, apakah dengan berlakunya KUHP yang baru ini justru nanti tindak pidana ini akan semakin merajalela karena dilihat di sini ada hakim bisa memaafkan, kemudian bisa berubah dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup. Artinya kan kita juga nggak mau hidup di Indonesia ini semakin bertambah buruk. Artinya korupsi di mana-mana, narkoba di mana-mana. Baik. Jadi itu aja pertanyaan dari saya. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa langsung jawab Pak Ahmad Riza. izin jawab Bang. Jadi ini memang ada dua kondisi yang ideal dan real ya. Artinya idealis dan idealis dan realistis. Saya juga heran ya. Kenapa dulu ini pengalaman saya belajar ya Bang ya. Jadi pada saat saya studi S2 sama Purabada selalu kita tanyakan yang seperti apa tadi. Pada saat studi S3 dengan Purabada, kebetulan saya studi S3 di Unpad, sama juga saya bertanya seperti itu. Jadi ada kekhawatiran ketika ada dibuka ruang-ruang yang memang apa istilahnya itu membuka kesempatan tadi ya, kemudian ada celah-celah untuk memberikan korupsi apa bisa jadi korupsi baru dan sebagainya, itu bisa terjadi. Nah, cuman saya tuh heran juga kenapa Purabada ketika saya tanyakan Purabada atau dia jawabannya sama. Pertama, sebagai akademisi, karena kita berpikir dosen ya, akademisi berpikirnya harus idealis. Jadi idealitasnya seperti apa? Jadi idealitasnya kan, kalau idealitasnya kita berpikirnya bahwa sesuatu ini yang memberikan ruang ini kan baik. Idealitas begitu. Kita memberikan ini karena sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di bangsa Indonesia ya, prinsip kekeluargaan, prinsip gotong royong ya, prinsip kemanusiaan dan sebagainya. Jadi kemudian diberikan itu tadi kesempatan bertobat ya dan sebagainya bagi pelaku-pelaku kejahatan. Jadi berpikirnya harus pada tataran itu, idealis. Nah, untuk pandangan realistisnya bagaimana? Kita tanyakan, ini kan selalu menjadi dilema. Kenapa? Ini. Nah, itulah yang harusnya kita bisa selesaikan dengan hal-hal yang sifatnya idealis tadi. Kalau memang ada yang tidak ideal, kalau ini berarti tidak ideal ya, realitanya tidak ideal. Realitanya tidak ideal. Harapan kita dibukanya adanya syarat-syarat orang dipidana mati itu ya, kemudian dia bertobat dan sebagainya. Nah, kemudian dia bisa saja kemudian dia bisa menekan ya, dia menyuap ya, nggak tahu ya, tapi itu realitasnya bisa saja begitu ya, dia menyuap kemudian diturunkan ya, dan sebagainya, bisa saja begitu gitu. Nah, itulah kondisi-kondisi yang tidak ideal tadi itu harus diidealkan. Itu jawabannya begitu. Kita juga kadang berdebat gitu ya, kenapa kok bisa begitu? Jadi kita nggak bisa membetulkan antara idealitas dengan realitas. Jadi kalau ada realitasnya yang tidak ideal, maka dia harus dikembalikan kepada idealitasnya. Jawabannya begitu, sangat normatif sekali. Nah, ini kan artinya apa? Menurut saya ini Bang, yang saya coba tangkap dari apa yang sudah diajarkan, kita memang harus mengarahkan pada prinsip yang ideal. Ya. Jadi ideal itu seperti apa? Kita sudah menyesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Ya, artinya membuka ruang bagi orang-orang yang mau bertobat, bagi orang-orang yang mau memperbaiki diri. Ketika ada orang-orang yang dia justru memanfaatkan dalam konteks yang negatif, ya, kemudian dia melakukan suap, pejabat yang menerima suap, gitu ya, untuk supaya dia, tadi contohnya misalkan Ferdy Sambo itu juga sering pernah didiskusikan Pak. Di mana nanti Ferdy Sambo kemudian dia dipidana seumur hidup ya, pidana seumur hidup, kemudian nanti dia itu menyuap ya, tapi tahulah bagaimana ceritanya sehingga dia pidananya bisa turun, dia mendapat status berkelakuan baik gitu ya, akhirnya dia dapat remisi terus sehingga pidananya bisa dimungkinkan. Itulah idealitasnya ya, itulah idealitasnya. Ketika ada upaya-upaya yang tidak ideal seperti misal contoh dia memberikan suap, yang bersuap, ya itu harus diberikan sanksi yang terhadap perilaku-perilaku tersebut. Misalkan telah terbukti ternyata dia mendapatkan catatan kebaikan itu karena ada suap, misal contoh ya, ada suap, ya
ya sudah berarti dia tidak berkelakuan baik, dibatalkan ininya, dibatalkan remisinya gitu ya, dibatalkan karena ternyata dia tidak berkelakuan baik. Itu setelah diketahui. Jadi memang ini sesuatu yang wilayah yang harus dipisahkan, memang saya lihat ya Bang ya, antara bukan wilayah abu-abu, memang harus kita kalau dia salah dia harus dihukum, tapi ketika idealitasnya itu yang harus terus ditegakkan gitu. Kalau dia tidak ideal, dikembalikan kepada idealitas. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya ya kita terus berupaya untuk menjadi ke arah ideal. Kalau ada hal yang tidak ideal, ya udah kita upayakan supaya ke yang ideal tadi. Jadi seperti itu. Kami pun mahasiswanya ketika itu ya itu berpikir seperti itu. Jika tidak ada yang ideal, ya udah kita berpikir bagaimana yang ideal ini. Kalau dia ada kesalahan, ya diberikan sanksi terhadap kesalahan. Kayaknya begitu. Baik, bagaimana nih Pak Bobi, cukup? Pak Bobi kalau kayak itu, ya. Kalau menurut saya enggak, karena satu itu sudah merupakan kajian yang cukup komprehensif ya. KUHP nasional kita sudah kajian yang cukup komprehensif dan itu sudah memenuhi perkembangan yang kita butuhkan, termasuk juga upaya-upaya yang perlu dilakukan. Nah, contoh nih misal, dengan banyaknya sanksi pidana penjara di dalam KUHP yang saat ini masih berlaku, itu juga tidak mengurangi kejahatan. Kejahatannya tetap banyak terjadi. Ya kan? Penjara kita masih penuh, ya, bahkan luber-luber gitu ya. Tidak lagi tapi luber-luber gitu. Artinya apa? Dengan sistem pemidanaan yang ada pada saat ini pun itu tidak menjamin, ya, tidak menjamin atau tidak bukan tidak menjamin, tapi tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, dengan sistem yang baru ini, dengan tidak semua kejahatan itu kemudian kita upayakan untuk bisa diselesaikan dengan pemidanaan, dengan upaya-upaya yang lain bisa gitu ya, mungkin dengan kerja sosial, mungkin dengan pidana yang lain dan sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa lebih itu tadi lebih membuat kita ini lebih baik. Semoga seperti itu. Harapannya begitu, karena secara psikologis ini pernah dikaji Bang. Tidak semua tindak pidana itu bisa diselesaikan dengan penjara, tapi di KUHP kita semua tindak pidana diselesaikan dengan penjara, diancam dengan pidana penjara. Ini jadi persoalan, karena bisa jadi pidana yang mungkin tidak terlalu berat ya, itu bisa diberikan dengan sanksi yang lain, bisa jadi begitu. Jadi ini sudah ada kajian-kajiannya, sehingga saya kira dengan penerapan KUHP nasional, kalau pikiran saya sih Bang, insya Allah lebih baik. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irzal. Mungkin untuk lebih spesifiknya lagi, kita akan buka kegiatan baru lagi mengenai sosialisasi ini KUHP, karena kalau mau kita bahas satu hari mungkin kurang Pak ya. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dr. Idris yang sudah memberikan materi dan juga menyempatkan waktu untuk menjawab dari sisi pertanyaan jawaban. Bisa beri tepuk tangan dulu kepada Dr. Idris, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Irzal yang sudah hadir di tengah-tengah kita dengan menjadi narasumber, memberikan materi dan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para Bapak Ibu semua, dan menjawab untuk Bapak Ahmad Irzal, kami persilakan Pak jika ingin stay di sini ataupun duduk di situ Pak, karena akan ada narasumber selanjutnya Pak. Baik, ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Ahmad Irzal. Untuk narasumber ketiga kita ada Bapak Hermansyah dari Analis Hukum BPHN yang akan menjelaskan mengenai mekanisme ataupun verifikasi penjaringan OBH di tahun 2024. Kepada Bapak Hermansyah, selamat siang Bapak, apakah sudah terdengar suara kami Bapak? Siang Pak Moderator, terdengar sekali Pak. Ya, baik. Mungkin kepada Bapak Hermansyah, mengingat waktu kita sudah siang hari, bisa saya beri waktu 20 menit untuk dijelaskan secara rinci dan rigid, karena mungkin para peserta yang ada di sini merupakan calon ataupun OBH yang sudah terverifikasi sebelumnya untuk mempersiapkan diri di tahun 2024, bukan presiden ya Pak ya? Ya, siap. Baik Pak, kalau gitu untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Hermansyah. Oke, terima kasih untuk moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para pimpinan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung,
Yang saya hormati Kepala Bidang Ibu Tugun, para pejabat administrator dan fungsional di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Bapak Ibu panitia serta para hadirin yang hadir sekalian. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena pada hari ini kami diundang untuk menyampaikan terkait verifikasi dan akreditasi calon pemberi bantuan hukum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Hermansa. Keseharian saya bekerja di kelompok substansi bantuan hukum pada Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, pada tahun 2024, tahun besok, akan ada dilaksanakan agenda verifikasi dan verifikasi bagi calon pemberi bantuan hukum baru, di mana verifikasi tersebut bukan hanya dilakukan terhadap calon OBH baru, tetapi juga akan dilakukan perpanjangan sertifikasi dan akan dilakukan verifikasi bagi para pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi di periode sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, besar harapan saya pada hari ini saya akan menyampaikan atau berbagi sharing terkait informasi beberapa catatan dari hasil verifikasi yang kita laksanakan pada tahun 2021. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti verifikasi dan akreditasi pada tahun 2024. Mohon izin Pak Moderator, saya izin share screen materi saya ya. Silakan Pak. Sudah terlihat Pak? Izin, sudah terlihat ya? Belum Pak. Halo? Terlihat? Belum. Belum Pak? Tunggu Pak. Masih proses. Sudah terlihat Pak? Mungkin mohon izin Pak, apakah berkenan jika kami yang share screen Pak? Oh boleh. Saya keluar dulu ya. Ya, operator bisa share screen. Bagaimana Pak, terlihat Pak? Belum terlihat Pak saya. Sudah Mas? Bisa dibantu mungkin ya? Masih dalam proses Pak ya? Bentar, Pak. Oke. Mohon maaf Pak, ada kendala sedikit Pak. Mungkin bisa sambil berjalan materinya. Oke. Oh, Kelihatan ya, saya coba share sendiri. Kelihatan? sudah Pak. Oke. Oke, kita mulai saja ya Pak ya. Mungkin karena mengingat waktu juga. Baik Pak, silakan Pak. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai saja langsung kepada poin-poinnya. Sudah bergerak kah? Sudah Pak. Ini aja, mungkin kayak ini aja ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah terlihat pada layar, ini adalah dasar hukum pelaksanaan verifikasi. Verifikasi dan akreditasi dilakukan berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 2011, yang dimana periode akreditasi itu setiap 3 tahun sekali, Bapak Ibu sekalian. Pada Undang-Undang 16 tahun 2011 itu di ketentuannya pada pasal 7 ayat 1 huruf B, di mana dirumuskan bahwa Menteri berwenang melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Adapun dasar hukum lainnya adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2013 yang merupakan
ketentuan dari pelaksanaan dari pasal 7 ayat 4 Undang-Undang 16 tahun 2011. Dan yang terakhir adalah petunjuk pelaksanaan kepala BPHN, di mana di sini berisi tata cara verifikasi, akreditasi, dan perpanjangan sertifikasi bagi calon pemberi bantuan hukum. Bapak Ibu sekalian, pada verifikasi dan akreditasi ini, adapun pihak yang dalam melakukan verifikasi akreditasi dia adalah panitia verasi atau lebih dikenal dengan tim 7. Dan ada juga Pokjapus atau kelompok kerja pusat, dalam hal ini PPAN, dan kelompok kerja daerah.